Berlatar di zona perang, kisah akan berfokus pada seorang prajurit pengintai dari Inggris bernama Ren yang tengah berjuang untuk membawa 4 orang rekannya ke titik penjemputan di wilayah pantai selatan di mana mereka berniat untuk pulang lantaran tugas mereka telah selesai. Meskipun salah satu dari mereka telah gugur, Ren dengan jiwa kepemimpinannya tetap menyemangati sisa rekannya yang masih tersisa untuk tetap berjuang karena pantai selatan sudah tidak jauh lagi. Sampai ketika waktu malam tiba, mereka bertemu dengan pasukan dari unit lain yang memaksanya untuk bergabung kembali meski kondisi Ren dan rekan-rekannya sudah sangat tidak baik-baik saja. With me. Now, have you got any grub? My men haven't eaten. I wish you luck and all that. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pelatih serdadu berpangkat mayor bernama Jack. Ini rarainya dipanggil oleh seorang petinggi militer bernama Ian untuk diperkenalkan dengan salah satu tentara Amerika yang berniat untuk membantu mereka dalam peperangan. I thought you lot weren't interested in this war. Stay out of this fight for long. Lieutenant Mortenson's kindly agreed to help. RDF. Defense up. Ternyata alasan Jack dipanggil bukan hanya untuk sebuah perkenalan, melainkan diperintahkan untuk istirahat menjadi seorang pelatih lantaran ada misi yang lebih penting untuk ia kerjakan saat ini, yaitu memata-matai pasukan Nazi dalam sebuah operasi rahasia bernama Operasi Grendel. Is to infiltrate one of these Freya stations. Window. An opportunity. How many men do I have? Dalam misinya, Jack akan dikirim ke pegunungan Norwegia untuk menghancurkan radar milik Nazi yang radar tersebut cukup menjengkelkan pasukan Inggris karena banyak sekali alat tempur mereka yang berhasil terdeteksi dan langsung dihancurkan dengan sangat mudah. Hal itu juga yang membuat tentara Inggris harus dipukul mundur dan menelan banyak kegagalan ketika melakukan penyerangan. They're together, you know. A couple. How's Grace? Due any moment. Meskipun Ren adalah tentara yang beraksi di garis depan serta berhasil menyelamatkan sisa anggotanya, namun ia harus berakhir di penjara militer akibat penyerangan yang ia lakukan terhadap seorang komandan tempo hari. Striking an officer. Leave it for your court martial. You and I are going to get on famously. Di penjara, dia memiliki seorang teman baru yang juga harus berakhir di sana, di mana temannya itu dijemput oleh Jack yang akan dia ajak untuk menjalankan misi Grendel, di mana Ren yang tidak ingin sendirian pun meminta agar ia juga turut membawanya. Bahkan Ren harus bertindak berani setelah ia mendapatkan penolakan dari sang mayor tersebut. Alright, Sid. In you go. Sorry, not this time. Why don't we all calm down and I will drive you out. Setelah melakukan sesi wawancara serta kemampuan Ren yang secara lisan tergolong menarik, membuat Jack akhirnya menerimanya meski ia sempat memarahi dan akan memberinya konsekuensi jika berani melakukan hal seperti tadi. You understand? Yes, sir. Weapon on me again. You'll be a dead man. Singkat cerita, sampailah mereka di kamp pelatihan di mana terdapat 6 orang serdadu dan 3 orang pelatih yang nantinya juga akan ikut dalam operasi Grendel di Norwegia. Hi, son. That's one hell of a task, laddie. Thank you, son. After I'm finished with you, you'll all wish you're doing time with the Red. Yes, Sergeant! Lads, the next little, you will shout with him, you will piss with him. Di hari itu juga, mereka langsung memulai pelatihan seperti adu jotos, menuruni tebing, berlari, dan melakukan halang rintang, yang setelahnya mereka juga diberikan sebuah pisau dengan spek mata-mata, di mana pisau itu akan lebih sering digunakan daripada senapan, karena sejatinya tugas mereka bukanlah melakukan peperangan. This was designed. Riley! To the range! Brightling! To the range! Ketika latihan menembak berlangsung, semua orang menunjukkan kemampuan terbaiknya kecuali Ren yang terlalu menganggap remeh meskipun hasilnya dialah yang terbaik dari prajurit lain, di mana hal itu cukup membuat mayor sangat marah dan menghukumnya untuk mengangkat senapan seharian. Sorry, Sarge. That's me weaker side. Where'd you learn to shoot so well? Well, Mr. Rains, for being such a hot
Above your head, son. Follow me. Come on. Yes, Sarge. Is it painful, son? Just leaving the body, son. Awalnya, Ren akan dipulangkan ke penjara militer yang meskipun kemampuannya hebat, tapi jika dia terus bermain-main, maka akan sangat membahayakan teman-temannya ketika berada di medan pertempuran nanti. Your mother not love you enough? Is that it? Always a disappointment. You haven't achieved a damn thing yet. Red Rains. Beberapa hari kemudian, sang komandan datang untuk mengantarkan seorang ahli radio yang akan mengikuti misi, di mana ia akan bertugas untuk mencuri teknologi musuh yang belum mereka miliki, yang di hari itu juga, Ren akhirnya secara resmi diikut sertakan dalam misi intelijen tersebut. These are extraordinary times. You're in luck. He's persuaded me to let you stay on this operation. I won't let you down. No, you won't. Ren juga mendapat kepercayaan dari Jack untuk menjaga si ahli radio dan membawanya pulang dengan selamat karena dialah satu-satunya yang terbaik di kamp pelatihan sehingga tak ada orang lain yang lebih cocok untuk mengemban misi ini. I want you to look after him. Pulls off a rock, you dive after him. Brought your men back. Why don't you tell me? Actually applied to join a commando unit. Certainly doing your bit. Good to have you on board. More control. Greater accuracy. Awalnya, mereka akan mendarat di atas laut menggunakan parasut, di mana pihak musuh yang mengetahui keberadaan mereka terlebih dahulu mulai menembakinya sehingga... Di hari pertama menjalankan misi, mereka telah kehilangan 4 orang anggotanya sehingga kini hanya tersisa 7 orang saja yang membuat persentase keberhasilan misi tersebut menjadi sangat kecil. Tak sampai situ saja, rupanya kedatangan mereka telah diketahui oleh pihak musuh yang berhasil menemukan salah satu jasad yang meninggal dalam penerjunan, di mana hal itu belum diketahui oleh Jack yang membuat mereka berada di posisi yang sangat riskan. Remember, code word Grendel. Response? Tak berselang lama, sampailah mereka di titik pertemuan dengan si mata-mata yang Inggris simpan di tengah tentara Nazi, di mana tempat pertemuan itu berada di lokasi yang cukup terbuka, sehingga membuat Jack tak punya pilihan lain selain mengirim Ren dan satu anggotanya untuk pergi melihat situasi. Area yang begitu lapang membuat mereka berdua harus ekstra hati-hati, apalagi setelah melihat adanya seorang prajurit yang sedang berpatroli sehingga mereka harus bergerak secara bergiliran demi menghindari pandangan si prajurit. Sesampainya di sebuah gubuk yang merupakan tempat pertemuan, betapa terkejutnya Ren ketika melihat jika mata-mata yang dimaksud ternyata adalah seorang anak remaja yang masih tanggung. Whoa, we didn't mean it like that, love. Down. What are we supposed to call you? Be a wolf? Setelah melewati ketegangan yang sebenarnya tidak perlu, mata-mata itu pun akhirnya memperkenalkan diri kepada Ren dan temannya, di mana ia bernama Jensen yang awalnya bertugas untuk memberikan informasi, namun lebih memilih untuk ikut serta kemanapun mereka pergi. The center daily, plus some naval radio operators, is covered by a heavy machine gun post. Here, it's out of Yes, I your know. way. Can we still rely on it? Di perjalanan, Jack mendapat sebuah keluhan dari anak buahnya tentang si Jensen, di mana ia curiga jika Jensen bukanlah mata-mata yang dimaksud oleh si komandan, yang besar kemungkinan dia adalah anak buah Nazi yang bertugas untuk menggiring mereka ke tempat patroli. Stay alert! Singkat cerita, sampailah Jensen ke suatu daerah yang merupakan tempat orang-orang Inggris, di mana ia meminta bantuan mereka untuk memberikan beberapa peralatan yang akan digunakan untuk melawan pasukan Nazi, di mana kepala keluarga di sana cukup marah dengan keberanian Jensen yang bisa menempatkan keluarganya dalam bahaya. Varför förståelse berätta? Icke nå.
Beklagar. Ketika sedang memerintahkan beberapa amunisi, salah satu prajurit mendesak Jensen untuk mengaku tentang siapa dia yang sebenarnya. Sehingga Jensen yang tak punya pilihan lain akhirnya mengaku jika dia bukanlah mata-mata yang sebenarnya, melainkan sisa prajurit yang selamat dari operasi yang berbeda. Sehingga ia memutuskan untuk menyamar menjadi mata-mata dengan harapan bisa pulang ke Inggris bersama mereka. You would take me to England. Beberapa saat setelah mereka pergi, muncullah para tentara Nazi untuk mengepung tentara Inggris, di mana mereka telat beberapa menit saja lantaran Jack dan anggotanya sudah terlebih dulu pergi dari sana, sehingga untuk meredamkan emosinya, para Nazi itu langsung membabat habis keluarga kecil tersebut sampai benar-benar tak tersisa. Jag vill gärna ta ett familjefoto. Sementara itu, Jack meminta Jensen untuk kembali menghubungi London agar segera pergi ke area penjemputan serta menunggunya selama mungkin sampai mereka semua datang. To the first RV. Let London know where we are. I want you to meet that submarine. You tell them the truth. Sesampainya di lokasi pemancar radio, Jack lantas membagi timnya menjadi dua kelompok, di mana kelompok satu akan bertugas menghancurkan menara, sedangkan tim 2 akan pergi ke pusat kontrol untuk mencuri teknologi yang akan diteliti oleh si ahli radio. Riley, stay up as long as possible. And roll right. Quick. Gather in. New teams. Singkat cerita, malam pun poek. Rencana yang sudah dibuat tadi siang langsung dieksekusi saat itu juga, di mana mereka akan saling bahu-membahu dan melindungi satu sama lain dari para penjaga yang tengah berada di sana. Ketika tim 1 berhasil mengamankan menara, kini saatnya bagi tim 2 untuk beraksi, di mana salah satu dari mereka membuat pengalihan dengan meledakkan satu bom yang membuat musuh berhamburan seperti semut. Should have blown up by now. Right, lads! Thanks. Technical handbook on the Würzburg. Operators. Go! Go! Setelah berada di titik kumpul, Jack meminta Jensen untuk mengirimkan pesan pada si komandan, di mana mereka ingin segera dijemput dalam kurun waktu 12 jam serta memberitahu si komandan tentang kegagalan mereka dalam menghancurkan seluruh menara milik tentara Nazi tersebut. Setelah mendapat kabar dari Jack, si komandan lantas menghubungi Angkatan Laut untuk segera melakukan penjemputan, di mana permintaan itu tidak diterima oleh Angkatan Laut dan malah meminta Jack dan anggotanya pergi lebih jauh ke wilayah Swedia yang kala itu tidak ikut berperang, sehingga pihak Angkatan Laut bisa lebih leluasa dalam melakukan penjemputannya. Should we let Major Jones know his news? Wife and daughter Sarah both doing well. Dengan lapang dada, Jack dan seluruh anggotanya langsung pergi ke Swedia meski mereka harus berjalan selama kurang lebih 3-4 hari yang karena kekurangan perbekalan, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat keluarga si petani untuk meminta sedikit bahan makanan yang akan menemani perjalanan mereka. Sesampainya di tempat si petani, mereka dibuat terkejut ketika mengetahui keluarga itu sudah dihabisi, sehingga mereka langsung waspada, takut jika tentara Nazi masih berada di wilayah tersebut. Seperti yang sudah diperkirakan, tiba-tiba tentara Nazi mulai berdatangan serta membawa salah satu rekan mereka yang sempat tertangkap semalam, di mana para Nazi mulai menyiksanya berharap Jack dan anak buahnya segera keluar dari persembunyiannya, tetapi
Dengan anggota yang sangat sedikit serta salah satu dari mereka telah tertangkap, membuat Jack tak mempunyai pilihan selain kembali membagi timnya menjadi beberapa kelompok, yang hal itu dimaksudkan untuk memecah tentara Nazi serta meloloskan Jensen dan si ahli radio dengan Ren yang akan mengawal mereka berdua. Cover me down this ridge. Now when I'm down, whether I'm... Sebelum bertemu dengan si ahli radio, Ren awalnya hendak melakukan harakiri setelah ia kehilangan salah satu teman yang selalu bersamanya dalam misi, di mana hal itu berhasil digagalkan oleh si ahli radio yang datang ke sana di waktu yang sangat tepat. Brains. You balmy bastard. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah mereka bertiga di Swedia untuk menunggu tentara angkatan laut datang menjemput mereka bertiga. Tamat ending yang sangat membagongkan.